bidang itu yang kreatif dan berdedikasi tinggi. Apapun bidang yang kamu gelutin, selama kamu konsisten, dedikasi, dan nggak setengah-setengah, itu pasti membuahkan hasil. Karena apa ya, kerja keras itu nggak pernah mengkhianati hasil gitu. Saya sendiri pun bisa sampai ke titik ini, itu juga nggak gampang. Mungkin kalau untuk orang-orang yang baru kenal gitu, kura-kuranya banyak sekali, mahal, berapa ini harganya. Saya pun mulai dari nol gitu loh. Jadi kalau saya bisa, kenapa orang lain nggak bisa? Halo, perkenalkan saya Michael. Saya owner dari Slider Surabaya. Di sini saya membudidayakan kura-kura. Saya spesialis untuk jenis Placemis atau dikenal dengan slider, kura-kura peluncur. Nah, ini kalau saya untuk membudidayakan sih bisa dibilang baru. Saya baru 2 tahun ini aja. Di antaranya yang paling umum itu res atau red ear slider. Ini orang umum bilangnya itu Brazil, kura-kura Brazil. Lalu yellow belly slider, terus Frosty, Venusta, Dorbigny, sama Emoli. Jadi di sini ada sama Rio Grande, ada 7 jenis. Dari satu genus yang sama, hanya beda spesies dia. Kalau untuk suka dari sama kura-kura ini saya udah dari kecil, dari SD udah punya. Tapi untuk pemeliharaan itu saya nggak pernah rawat sih. Baru 2019 kemarin ada keinginan iseng buat breeding. Nah itu lalu saya coba-coba beli jenis yang lain, ketagihan. Awalnya ada yang mati, ada yang hilang, ada yang dimakan tikus. Tapi saya coba lagi, saya beli yang lebih gede, beli yang indukan. Coba breeding, bisa netesin. Lalu selama 2 tahun ini saya udah coba breeding beberapa jenis dan ya syukur perkembangannya sedrastis ini. Dari yang 2019 itu saya hanya punya kura-kura 4 ekor. Sekarang saya udah ada ratusan ekor. Nah, sebenarnya untuk kura-kura ini ya bener masnya ya, emang ini untuk kalangan penghobi. Dan untuk di Indonesia sendiri ini sih penghobinya kura-kura itu antusiasmenya tinggi dibanding di luar. Kalau di luar itu bahkan saking gampangnya kura-kura berkembang biak di alam itu sampai dibuang-buang di sana, bahkan di Jepang sampai di sungai-sungai, dan menjadi hewan yang hama seperti itu. Sedangkan di Indonesia ini pecintanya banyak, jadi welcome, kita jual pasti ada yang menada, jadi pasar nggak akan kosong gitu, pasti ada peminatnya. Kalau untuk penghobi di daerah Surabaya itu cukup banyak, komunitas juga ada beberapa. Kita juga ada yang komunitas join sama Sidoarjo, sama Gresik, itu kita kumpul bareng di komunitas reptil sekalian, seperti itu. Lalu kalau untuk pemasaran, sebenarnya nggak hanya di Surabaya aja sih, nggak hanya offline, jadi kita lebih sering di online, kirim luar kota, luar pulau, seperti itu. Ke Kalimantan pernah, ke Flores ini mungkin berapa hari lagi saya kirim ke Flores, Sumatera juga pernah. Kalau untuk dari segi perawatan sebenarnya simpel sih, intinya dia itu airnya bersih, nggak keruh, lalu matahari cukup, makan teratur, sudah gitu aja, suhunya stabil. Kalau untuk kura-kura jenis slider ini sendiri, Placemis ini, dia itu menetasnya kurang lebih 2 bulan, 60 hari. Itu pun juga tergantung suhu lagi. Jadi kalau suhunya semakin panas, semakin cepat menetas, semakin dingin, semakin lama menetas. Untuk penjualan biasanya saya minimal 1 minggu. Itu setelah yellow egg yang ada di perutnya kempes. Jadi cadangan makanan. Kondisinya sudah stabil, udah bisa cari makan sendiri dia, baru dijual ke pasar. Kalau perawatannya itu simpel sih. Biasanya orang awam itu salahnya gini, kura-kura ditaruh akuarium ikan, akuarium yang airnya tinggi tanpa ada dia untuk nangkring, untuk berpijak atau ngebasking, istilah orang reptil ngebasking gitu.
karena dia ini bukan bernafas dengan insang, dia pakai paru-paru. Itu kesalahan orang awam. Jadi banyak yang mati karena itu. Dua, sinar matahari. Biasanya dirawat di indoor, dia nggak dapat sinar matahari, dia tidak bisa untuk mencerna kalsium. Jadi metabolismenya keganggu. Dia pertumbuhan karapas itu dia mengandalkan sinar matahari. Biasanya orang awam kesalahannya itu. Jadi intinya ya ada tempat dia untuk naik ke darat, ada air juga. Makan macam-macam sih, dia omnivora. Dari sayur, ikan, pelet, udang, keong, mau semua dia. Udah nggak pilih-pilih makanan sih. Saya bahkan pernah kemarin itu ngemasukin lele segede lengan gini, habis dimakan. Kalau untuk penyakit sendiri biasanya jamur. Jamur ini penyebabnya itu dari air. Jadi kalau pergantian airnya nggak rutin, lalu pakan yang berlebihan, itu bisa nimbulin jamur, entah itu di daerah kulit, daerah mata. Bahkan ada kalanya saat yang lebih fatal itu kalau suhunya nggak kejaga dan kebersihan nggak kejaga, dia bisa kena bakteri, jadi ganggu saluran pernafasan. Orang-orang itu nyebutnya pneumonia. Jadi gejalanya itu kurangnya mangap-mangap sampai bunyi, nafasnya susah, dan ya paling hitungan hari sudah mati, kemungkinan besar mati gitu kalau nggak tahu cara rawatnya. Yang paling sering dicari yang paling unik. Nah, yang paling unik itu kalau di sini Venusta. Jadi untuk saya ambil logonya sendiri pun dari kura-kura jenis Venusta ini, karena dia punya motif itu seperti merak, burung merak gitu. Jadi cantik lah motifnya. Untuk siap breeding itu kita bisa dikatakan beberapa variabel ya, dari segi umur, bisa ukuran, bisa genetika. Kalau umur saya bisa bilang 3 tahun. 3 tahun ini ada yang sudah bisa, ada yang masih belum. Bahkan saya pernah kasus kura saya belum ada 2 tahun sudah bisa bertelur. Ada yang 4 tahun belum bertelur, itu macam-macam. Lalu kalau dari ukuran, itu minimal di ukuran karapas, jadi tempurungnya saja itu 20 cm dia bisa bertelur. Selama ada pejantan gitu. Kalau untuk breeding, jadi sistemnya kayak gini, ada kolam, ada tanah, dan intinya tuh tanahnya tuh enak, lembut buat digali dan bisa menyimpan kelembapan secara maksimal. Jadi nggak terlalu kering, nggak terlalu lembab. Kalau basah juga tidak menggenang. Jadi intinya seperti itu. Itu kura-kura suka buat telur. Untuk jenis res atau red ear slider ini paling murah, bisa 30.000 sudah dapat, bahkan kadang 25.000 sudah dapat. Untuk jenis yellow belly sendiri ini rata-rata ya 150.000. Ada yang kalau grade-nya lebih bagus, sesama yellow belly, tapi grade-nya bagus, motifnya lebih bagus, dia bisa sampai di angka 200-300.000 masih ada. Baby. Untuk Venusta sendiri ini 400-500.000. Untuk Rio Grande itu lebih mahal lagi, bahkan babynya ada yang udah di angka jutaan gitu. Kita biasanya nyebutnya baby up, medium, juvenil, indukan. Nah kalau untuk yang baby up itu biasanya di ukuran sekitar 5 cm. 5 cm itu ya udah harganya udah selisih sih, selisih kurang lebih 30-50% dari harga babynya. Kalau indukan ya, indukan ini sebenarnya juga nggak dijual umum, cuma kadang itu sesama breeder biasanya nyari indukan itu ke teman-teman sesama breeder juga, dan itu juga harganya ya bisa dibilang fantastis sih. Kalau untuk Venusta ini indukannya itu sepasang bisa 5 juta bahkan lebih gitu. Enggak, kalau untuk reptil itu malah inbreed atau incest itu malah gak masalah, dia ngunci genetika. Jadi kita dalam beternak itu rumusnya kekunci, dari P parental turun ke filial itu bisa kekunci. Jadi genetikanya itu nggak akan kecampur kura-kura lain.
Bahkan untuk di kasus albino lebih disarankan satu genetik, satu bloodline garis darah. Karena saat kita ternak dengan yang sedarah sejenis, apa ya, genetikanya itu lebih kekunci, istilahnya seperti itu. Ya sebulan sih banyak Mas, bisa 400-500 telur. Kadang seminggu itu bisa 100 lebih kok. Dan untuk musim telurnya sendiri itu pun kalau di Surabaya ini biasanya start saat akhir musim panas. Jadi akhir musim panas menjelang musim penghujan, biasanya tengah-tengah tahun itu dia lagi udah mulai aktif telur. Karena di habitat aslinya pun mereka seperti itu. Jadi saat kemarau, airnya surut, mereka menggali sarang untuk telurnya. Lalu waktu musim hujan, baby-babynya itu menetas, tukik-tukiknya itu. Kalau omsetnya sih ya, apa ya, kalau untuk masih skala kecil itu mungkin juga bisa bilang cuma ganti pakan lah. Tapi kalau untuk skalanya udah gede, kalau untuk saya sendiri pun omset ya rata-rata kadang penjualan 4 juta, 5 juta sebulan, kadang ya sampai 10 juta sebulan gitu. Peluangnya terbuka. Apalagi kalau kita yang breeding itu jenis yang masih langka. Jadi semakin langka jenis kura-kura tersebut, semakin stabil harga, semakin sedikit kompetitor, dan semakin mahal bisa kita jual. Jadi gini ya udah yang punya barang jenis ini cuma aku, ya aku yang nentuin harganya. Kalau nggak mau ya udah, kamu mau cari kemana lagi gitu. Jadi semakin dikit kompetitor, semakin kita bisa mainin harga. Ya pesan-pesan saya sih, jadi orang itu yang kreatif dan berdedikasi tinggi. Apapun bidang yang kamu gelutin, selama kamu konsisten, dedikasi, dan nggak setengah-setengah, itu pasti membuahkan hasil. Karena apa ya, kerja keras itu nggak pernah mengkhianati hasil gitu. Saya sendiri pun bisa sampai ke titik ini, itu juga nggak gampang. Mungkin kalau untuk orang-orang yang baru kenal gitu, kura-kuranya banyak sekali, mahal, berapa ini harganya. Saya pun mulai dari nol gitu loh. Jadi kalau saya bisa, kenapa orang lain nggak bisa? Kalau yang ini untuk jenis Rio Grande Slider. Jadi sebenarnya untuk ciri fisiknya hampir mirip sih sama Red Ear Slider, cuma bedanya di garis di pelipis kepala ini dia lebih runcing dan untuk motifnya lebih lebar. Nama latinnya tetap Dracaemis scripta elegans. Lalu untuk ini jenis Yellow Belly Slider. Ciri-cirinya kepalanya itu di daerah pipi ini kuning, blok kuning. Untuk dari karapas atas ini dia itu motifnya juga kuning tebal seperti ini. Lalu sesuai namanya Yellow Belly atau dada kuning, dia punya plastron berwarna kuning, Yellow Belly Slider. Lalu untuk yang jenis yang ketiga ini Venusta, jadi Dracaemis Venusta, yang ini Dracaemis scripta. Dracaemis Venusta ini punya ciri fisik yang motifnya itu seperti burung merak. Jadi motifnya tuh bagus, bulat-bulat. Untuk daerah plastron, dia biasanya motifnya di daerah tengah plastron gini dan melebar keluar. Jadi dari segi plastron pun mereka bertiga juga berbeda. Berat nih, ada 4 kilo yang itu tadi. Nah, kalau ini jenis untuk Yellow Belly Slider yang sudah indukan. Ukurannya ini kurang lebih 25 cm. Dia sudah bertelur. Ciri fisiknya tetap sama, cuma biasanya mutasinya mulai menghitam saat dia di usia indukan. Garis kuningnya mulai menghitam. Umur berapa ini kira-kira? Yang ini umur sekitar 3 tahun. 3 tahun. Lalu untuk plastronnya tetap dia kuning bersih seperti ini. Dan ciri-ciri betina yang sudah indukan, udah siap bertelur. Ini kantung kakinya di belakang kaki ini udah mulai menggemuk gitu. Dan biasanya dipegang kerasa telurnya seperti itu. Ini untuk jantannya, jadi sama-sama jenis Yellow Belly.
jantan pasti ukurannya lebih kecil dibandingkan betinanya. Lalu untuk jenis Trachemis venusta slider, motifnya seperti merak gini. Kalau yang ini Trachemis emoli sih lebih tepatnya, dia sebutannya picket slider. Bedanya sama venusta, dia motifnya lebih merah, orange kemerahan gitu. Oh, udah hitam gitu ya. Iya, udah menghitam. Kalau ini jenis venusta slider yang udah ukuran indukan. Ini ukurannya lebih dari 30 cm sih sudah. Dia udah sering nelor. Untuk jantannya venusta ini bisa 20 cm lebih. Ini jantannya sekitar 24 cm. Iya, betinanya pasti lebih gede. Venusta ini ukurannya emang paling gede sih, semua jenis yang ada di sini. Dan kalau sudah tua gini, dia plasterannya mulai menghitam, jadi motifnya mulai ketutup. Memang udah mutasi. Nah, kalau yang ini jenis red ear slider atau kura-kura Brasil. Jadi untuk yang normal itu ciri fisiknya kepalanya memiliki garis merah di daerah telinga. Plasterannya dia punya motif, batiknya itu lebar. Nah, kalau untuk yang ini, kalau yang ini tuh Rio Grande. Jadi ini Rio Grande di hybrid atau di kawin silang sama red ear slider yang tadi. Bedanya motifnya dia lebih bervariasi, lebih berwarna dibanding red ear slider yang normal. Ada garis kuningnya dia. Dari segi plasteran masih tergolong sama. Slider Surabaya ini sih alamatnya di Ngagel Dadi. Jadi Ngagel Dadi 2A nomor 1. Kalau untuk mau alamat lengkapnya juga di Google Maps sudah tersedia, di Instagram kami Slider Surabaya juga sudah tersedia seperti itu. Dan untuk postingan-postingan kura-kura sih juga kebanyakan masih di Instagram pribadi saya, Michael Andi Kamacu. Kalau ada yang mau kesini belajar dan memang antusiasmenya tinggi, saya nggak segan-segan untuk bagi ilmu. Karena apa ya, ini sesuatu yang menarik sih. Bahkan saya awalnya tuh nggak kepikiran dari yang hobi, cuma sekedar hobi, beli-beli. Jadi kita ngeluarin uang untuk hobi kita, kenapa nggak hobi kita yang menghasilkan uang untuk kita gitu. Ya, buat teman-teman yang nonton video ini jangan lupa subscribe YouTube Agro Maritim. Oke.